Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita, awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dari Injil Markus bab 8 14 sampai 21. Ini seringkali bagian yang agak sulit untuk ditafsirkan ya saudara-saudariku. Nah, baiklah, sebelum dilanjutkan mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, atau mau digunakan sebagai status di dalam grup saudara-saudari juga boleh. Dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada dalam perahu mereka. Ya, kiranya lupa ini penyakit sejak zaman dahulu sampai sekarang. Tetapi banyak orang maklum. Satu roti untuk beberapa orang dalam perahu seperti ini, ya tentu saja kurang. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya ragi ini seringkali juga dinyatakan sebagai sabda ya. Karena misalnya kerajaan Allah juga pernah diumpamakan sebagai ragi, tetapi itu kan tidak berbahaya. Nah, tentu saja yang dimaksud dengan ragi ini adalah, jadi dalam pengertian itu dimaksudkan ragi ini berefek menyebar atau merebak ke mana-mana. Berkaitan dengan kerajaan Allah itu masih positif. Nah, tetapi kalau yang menyebar ini ragi Herodes atau orang Farisi, nah seringkali orang Farisi dianggap sebagai orang yang degil hatinya ya, atau secara rohani buta. Lalu kalau itu disebarkan kemana-mana, tentu saja akan mempengaruhi orang lain secara negatif. Demikian juga Herodes akan menyebarkan raginya, yaitu ia tamak akan masalah-masalah keduniawian, ya, seperti soal-soal kekuasaan dan harta. Nah, ini pun juga ragi yang negatif. Maka kalau ini sampai menyebar, tentu saja ini mempengaruhi secara buruk bagi orang-orang lain, memberi pengaruh yang merusak. Mereka berpikir itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Jadi ternyata para murid pun mempunyai pemikiran yang terlalu duniawi sekali. Dan Yesus mengetahui ini, lalu mereka ditegur, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Kok yang dipikirkan makanan melulu? Ya tidak salah, orang butuh makan ya, tetapi apa-apa lalu ada semacam kekhawatiran yang besar. Seolah-olah Yesus pun ikut khawatir tidak ada roti. Belum jugakah kamu faham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Jadi teguran Yesus ini sangat mendalam. Tidakkah kamu ingat? Jadi sepertinya Yesus cukup kesal ini. Lalu mereka diingatkan, pada waktu aku memecah roti, 5 roti untuk 5.000 orang. Berapa bakul penuh? Potongan yang tersisa itu 12 bakul. Nah, lalu mereka diingatkan akan peristiwa yang pernah mereka saksikan sendiri.
Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? 7 bakul. Dari 7 roti menjadi 7 bakul untuk 4.000 orang. Ini ada tersisa sekian banyaknya. Nah, rupa-rupanya menurut Injil Markus ini, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang, ini dua peristiwa yang berbeda. Peristiwa yang satu adalah memberi makan 5.000 orang, itu rupa-rupanya 5 roti dan 2 ikan, karena disebutkan 5 roti di sana, dan itu bisa juga dilihat dalam Injil-Injil yang dalam Injil lain ya, juga demikian. Nah, sekarang 7 roti untuk 4.000 orang juga peristiwa tersendiri. Katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana Yesus mencoba meluruskan apa yang menjadi pemikiran para murid. Sebenarnya juga mengungkapkan kekecewaan agar para murid paham arti ikut Yesus itu apa. Jangan khawatir, semuanya dijamin, semuanya ada, tetapi orang harus berserah diri kepada Yesus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sekarang kita bisa merenungkannya ya, bahwa seringkali kita pun juga kadang-kadang seperti tidak peduli atau buta secara rohani. Karena apa? Bingung akan masalah-masalah soal yang sifatnya sangat duniawi. Yesus memperingatkan supaya kita pun waspada. Kita juga seringkali bingung berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan kekuasaan. Itulah yang ada dalam diri Herodes. Terlebih-lebih juga kita seringkali terlalu tamak untuk memikirkan ingin, ya tanda kutip, menguasai dunia. Maka saudara-saudari, kiranya bahan ini bisa untuk menjadi renungan kita. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Horas. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.